Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat, bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini Allah izinkan kita untuk sampai pada puasa yang keberapa Bapak? Berapa? 10 ya? Bukan 11 ya? Kalau 10 itu berarti untuk hari raya kurang berapa hari Bapak? Kurang berapa? 20. Cepat sekali ya. Kurang 20 hari lagi. Meskipun kurang 20 hari, toh kita juga tidak boleh mudik, benar ya? Disuruh menahan. Jadi puasanya itu bertambah, jadi menahan konteksnya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada hari ini adalah puasa dan pendidikan karakter. Hadirin, saya memaknai dan kemudian perlu kita garis bawahi bahwa puasa itu adalah menahan diri. Dan kita sepakat itu. Demikian juga secara syar'i juga demikian, menahan diri dari makan, minum, kemudian berhubungan suami istri mulai dari terbit fajar nanti terbenam matahari. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa puasa itu sesungguhnya adalah menahan, bertahan. Karena dari bertahan ini, menahan ini nanti punya efek yang besar. Salah satu kisah misalnya yang mungkin sering kita pahami, Nabi Adam alaihissalam itu setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersama Siti Hawa, saya singkat saja ceritanya, kemudian dipersilahkan oleh Allah, wahai Adam, Hawa, silakan nikmati seluruh apapun yang ada di surga ini, buah-buahan ataupun yang lainnya, tapi jangan kamu mendekati buah kuldi. Jangan mendekati buah kuldi ini menunjukkan suruh menahan, disuruh berpuasa, disuruh menahan. Lalu kemudian setan itu tahu betul kelemahan itu, lalu digoda dari sisi situ, kemudian melanggar. Setelah melanggar, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusir dari surga, mengusir Nabi Adam, Siti Hawa, dan sekaligus iblis diusir dari surga itu. Pertanyaannya, kenapa kemudian diusir dari surga? Jawaban rata-rata adalah karena memang melakukan pelanggaran. Iya, tetapi kemudian kalau kita mencari makna atau pelajaran yang lain, ibrah yang lain, surga itu tempat yang suci. Surga itu tempat yang bersih. Tidak boleh orang yang berbuat kotor, orang yang tidak memiliki amal baik berada di situ. Maka ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka diusir dari surga. Itu maknanya, jika kemudian kita ingin kembali ke surga, hadirin, maka kita harus bersih dulu. Kita harus suci dulu. Itu baru kemudian surga tidak menolak kita. Tapi kalau kemudian kita masih punya banyak kesalahan, dosa, dan tidak sempat bertaubat, maka tentu saja harus kemudian mampir dulu, tidak masuk surga duluan. Karena sekali lagi, surga itu tempatnya orang bersih. Surga itu bersih, surga itu suci, tempatnya orang bersih dan suci, dan cirinya adalah beriman dan beramal soleh. Allah memerintahkan kita puasa dalam rangka untuk ke sana supaya kita bersih kembali dan kita layak untuk masuk ke sana. Nah, konteks yang ingin kami bahas adalah di mana Nabi Adam itu kemudian tidak berhasil saat itu menahan diri untuk tidak mendekati buah kuldi.
dan itu kemudian berakibat pada diturunkannya. Nah, pada ayat yang lain kita mengenal misalnya kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf itu disebutkan oleh Allah secara utuh, berbeda dengan nabi yang lain. Nabi Yusuf ini secara utuh dalam satu surat, yaitu surat Yusuf. Surat keberapa Bapak Ibu? Ke-12. Pertanyaannya, kenapa nomor surat 12 pada surat Yusuf? Bisa jadi karena Yusuf bersama saudaranya itu jumlahnya 12. Jadi anak Yakub alaihissalam. Jadi siapa namanya? Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menikah dengan Siti Saroh. Siti Saroh belum memiliki anak, lalu Siti Saroh menghadiahkan Siti Hajar. Lalu punya anak. Nabi Ibrahim punya istri namanya Siti Hajar, punya anak namanya Ismail. Tidak menurunkan nabi setelah itu kecuali nanti Nabi Muhammad, penutup para nabi. Sementara dari sini Nabi Ibrahim bersama Siti Saroh memiliki putra namanya Ishak. Dari Ishak kemudian menurunkan Yakub. Dari Yakub nanti menurunkan Yusuf dan seterusnya. Para nabi yang lain berakhir pada Nabi Isa alaihissalam, kemudian ditutup dari silsilah sini. Nah, dari silsilah sini Nabi Yusuf menjadi istimewa. Kenapa istimewa? Karena secara utuh dibahas di situ. Dan Allah mengatakan pada surat Yusuf itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami ceritakan kepadamu Muhammad gitu. Ahsanal qasasi, sebaik-baik kisah. Kalau sebaik-baik kisah itu harus memiliki banyak dimensi dalam konteks kehidupan. Kita bisa belajar banyak hal pada sisi ini, pada surat Nabi Yusuf. Kita bisa belajar mendidik anak, itu kemudian pada kisah Nabi Yusuf kita belajar di situ bagaimana Yakub mendidik Nabi Yusuf. Kemudian tentang ekonomi dan lain sebagainya. Nah, karena waktunya sangat pendek, kami ingin mengambil pada sisi pendidikan saja. Bagaimana kemudian Yakub itu mendidik anaknya luar biasa. Hampir di penghujung ayat, kurang lebih ayat 54, itu saat kemudian raja ini mengundang Yusuf, dihadirkan, didekatkan, ya. Jadi baik utusan, tolong dekatkan Yusuf. Jadi posisi masih di penjara itu Yusuf ini di penjara kurang lebih 7 tahun, ya kan. Kemudian tidak dalam kondisi tidak bersalah. Makanya saat ditawari pertama kali untuk diberikan jabatan, tidak mau. Saya tidak mau keluar dari penjara, selesaikan dulu urusan perempuan-perempuan itu yang menyebabkan saya masuk penjara dalam kondisi tidak bersalah. Raja kemudian menyelesaikan urusannya, dipanggillah perempuan-perempuan termasuk Siti Zulaikha. Kemudian Siti Zulaikha baru mengaku, iya saya yang salah. Maka clear nama Yusuf itu. Baru kemudian utusan memanggil lagi, dekatkan kepadaku, kata raja. Lalu dibisikkan kepada raja ini, engkau akan diberikan kekuasaan yang luas. Lalu apa kata-kata Yusuf? Dia katakan luar biasa, jadikan saya bendaharawan negeri. Karena saya termasuk hafidul alim, orang yang memiliki karakter, orang yang bisa menjaga, orang yang amanah, orang yang bertanggung jawab, al-alim. Dan saya orang yang memiliki ilmu pengetahuannya. Jadi mau diangkat sebagai raja. Kebetulan raja ini sudah sepuh, mau diangkat menjadi raja belum mau. Jadikan bendaharawan negeri saja. Karena saya ini hafidul alim, orang yang hafid, yang bisa menjaga, yang bertanggung jawab, yang memiliki karakter, budi pekerti baik. Kemudian al-alim, karena saya juga mengetahui bagaimana teori ekonominya. Pertanyaannya, dalam ayat ini kenapa Allah mendahulukan hafid baru al-alim, mendahulukan karakter terlebih dahulu baru al-alim? Karena hafid itu harus didasarkan sejak kecil. Dan kita ingat betul kisah itu, 8 tahun dididik oleh ayahnya sendirian. Karena Rahel, ibunda dari Yusuf dan Benyamin. Jadi Yakub ini punya istri itu 4. Tapi jangan khawatir ya ibu-ibu, 4 ini itu sesungguhnya adalah sebelum Rasulullah SAW. Jadi saya kembangkan sedikit, mudah-mudahan masih ada waktu. Mertua dari Yakub ini namanya Laban. Laban ini punya anak namanya Lea dan Rahel.
Kebetulan Yakub anak Ishak ini itu menyukai Rahel. Rahel ini kebetulan secara paras, cantik dan pintar. Tetapi ketika ngomong kepada bapaknya, calon mertuanya Laban ini, kemudian dikatakan budayanya tidak boleh kalau menikahi adiknya sementara kakaknya belum menikah. Maka harus menikahi kakaknya dulu, namanya Lea. Dari Lea ini kemudian setelah 1 minggu kurang lebih setelah menikah dengan Lea, menikah dengan Rahel. Nah, tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, Rahel ini punya anak 4, ya kan? Punya anak, kalau bahasa Inggrisnya nercel. Nercel itu paham nggak Bapak Ibu? Cepat gitu loh, Pak. Wes cilik-cilik dulu ya. Ya, 4. Karena Rahel ini belum memiliki anak, maka budayanya harus menghadiahkan masing-masing perempuan untuk dinikahi lagi. Maka Rahel menghadiahkan perempuan untuk dinikahi secara sah. Demikian juga Lea menghadirkan. Maka punya anak dari pihak Lea, kemudian istri hadiah duanya ini punya anak hingga genap 10. Baru setelah 10 lahir, kemudian lahirlah Yusuf dari Rahel dan Benyamin. Setelah itu meninggal. Jadi setelah lahir yang namanya Benyamin, Rahel meninggal. Praktis yang namanya kasih sayang seorang bapak karena ibunya sudah meninggal, maksudnya ibu dari Yusuf dan Benyamin, maka fokus perhatiannya. Di situ kemudian saudara-saudara Yusuf merasakan, loh ini kok bapak tidak adil, kasih sayangnya kok sepenuhnya kepada Yusuf. Di situ kemudian nanti ada skenario-skenario, ya. Tapi kita tidak membahas di situ. Kembali lagi, Hafidul Alim. Jadi Allah mendahulukan Hafid Al-Alim. Kenapa demikian? Karena kalau ilmu pengetahuan itu bisa dipelajari kapanpun, tetapi karakter itu tidak. Itu butuh proses. Sejak usia 0 tahun sampai kemudian 8 tahun kemudian dimasukkan sumur itu. Bapak Ibu sudah tahu dalamnya sumur. Sumur yang dimasukkan di situ Yusuf. Belum tahu ya? Alhamdulillah, berarti ini perluan lagi ya. Perlu diceritakan enggak ini? Waktunya enggak nutut ya. Nanti PR saja, PR ya. Atau cari di browsing. Yes. Nah, karena waktunya pendek ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya, kenapa meskipun hanya 8 tahun Yakub mendidik anaknya itu bisa memunculkan seorang anak yang memiliki karakter yang luar biasa, ditawari jabatan kemudian ditolak, harus diselesaikan dulu urusan-urusan perempuan itu. Yang kedua, bisa ditawari menjadi raja, toh juga kemudian beliau menolak kecuali memang bidangnya. Meskipun setelah itu juga pada akhirnya jadi raja juga. Itulah hadirin rahimakumullah, ada sebuah metodologi bagaimana Yakub itu mendidikkan anaknya kepada Yusuf ini. Bapak Ibu nanti kalau pulang coba cek pada surat Yusuf. Surat Yusuf sekali lagi surat ke-12 ayat ke-4 dan 5. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, ahada asyara kawkaban wasyamsa. 11 bintang ini yang dimaksud siapa Bapak Ibu? Adalah saudara-saudara Yusuf yang jumlahnya 11, bersama Yusuf 12. Ya. Wasyamsa, matahari. Yang dimaksud kira-kira siapa? Ayahnya Yakub. Wal qamara, bulan. Siapa yang dimaksud? Ibunya. Mereka semua bersujud kepadaku. Jadi ini simbol-simbol sujud kepadaku. Sejak saat itu ada tanda-tanda kenabian. Sejak usia kecil itu, lalu di situ ada protektif. Sampai kemudian Yakub bilang begini. Ini yang kemudian saya sebut sebagai tahan. Yang kemudian bermakna, saya maknanya sebagai asyam, puasa itu ya. Kemudian qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Jadi, dan ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Jangan kamu ceritakan, tahan. Sama dengan Nabi Adam sama Siti Hawa, jangan kamu dekati. Perintahnya untuk berpuasa juga
Itu diajarkan di sini. Jangan kamu ceritakan kepada saudara-saudaramu yang nanti akan membuat makar membunuhmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Disuruh nahan. Biasanya anak kecil itu berat untuk menahan sesuatu cerita yang itu menarik. Tapi kemudian berhasil Yusuf itu. Dia bertahan, tidak menceritakan kepada saudara-saudaranya itu kecuali saat saudara-saudaranya berdua desa itu datang semuanya ke Mesir melalui proses banyak hal itu, kemudian baru diceritakan, wahai apakah engkau ini Yusuf? Betul, aku ini adalah saudaramu. Baru diceritakan begitu. Dan itu kemudian setelah semuanya Nabi Yakub dan seterusnya dari negeri Kanaan pindah semuanya, seluruh keluarganya ke Mesir. Di situ kemudian ditunjukkan bahwa mimpi seorang calon nabi yang bernama Yusuf ketika melihat 11 bintang, kemudian matahari dan bulan itu sujud, itu memang terbukti saat itu setelah Yusuf kemudian menjadi raja. Apa yang ingin kita sampaikan? Hadirin rahimakumullah, puasa yaitu cara menahan kita untuk kemudian sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah atau yang dilarang oleh Allah, kemudian kita berhasil. Di situ kemudian kita akan menjadi manusia atau dididik dengan menjadi orang-orang yang berkarakter. Kenapa demikian? Orang yang tidak bisa menahan diri, tidak bisa menjaga diri dari makan minum, itu pasti akan obesitas, pasti akan kegemukan dan penyakit mulai datang. Bapak Ibu, orang Madura itu bilang, orang Madura yang tidak ada sakit itu kan di Madura saja. Mudah-mudahan di sini tidak ada orang Madura ya, sehingga rasanya rada enak. Ya, di Madura tidak ada sakit. Yang ada sakit itu adalah di kota. Kenapa? Karena makanannya macam-macam, sehingga kolesterol dan lain sebagainya sering dicek. Kalau di Madura tidak ada sakit. Kenapa tidak ada sakit? Karena tidak pernah cek, tapi tiba-tiba gak ono dan lain sebagainya. Jadi di situ. Nah, ini hanya intermezzo yang terakhir ini saya kembalikan hadirin rahimakumullah, bahwasanya sesungguhnya jika kemudian kita bisa menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah, maka kita akan jadi orang yang luar biasa, memiliki karakter budi pekerti sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam atas didikan orang tuanya, pendidikan karakter. Hanya mungkin salah satu saja yang kami sampaikan, sebetulnya masih banyak pendidikan beliau. Ini adalah menahan, jangan ceritakan. Itu saja bisa dimaknai sebagai asyam, sebagai puasa. Itulah kemudian akan lahir generasi-generasi terbaik di masa yang akan datang. Mudah-mudahan dari kita semuanya bisa menjaga lisan kita sehingga akan keluar hanya yang mulia saja yang keluar dari lisan kita. Kemudian kita juga bisa menjaga penglihatan kita sehingga hanya kebaikan yang hadir di situ. Demikian juga telinga kita, hati kita bahkan, maka kita bisa menahan keburukan-keburukan itu sehingga kita akan menjadi mulia, suci kembali hingga Allah kemudian mengembalikan kita ke tempat suci yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.